European Bison. Penampilannya memang mirip dengan kerabatnya di Amerika Utara, namun lebih tinggi tetapi tidak terlalu berat. Bulu leban mereka berwarna gelap hingga coklat keemasan dan tidak terlalu lebat dibandingkan dengan bison Amerika. Bison Eropa lebih menyukai habitat hutan tempat mereka hidup dalam kelompok kecil yang mencari-cari daun dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Bison sebagian besar adalah browser, di mana mereka dapat menghabiskan hingga 60% waktu siang hari untuk makan. Saat makanan berlimpah, pejantan dewasa dapat mengkonsumsi 32 kg makanan sehari. Makanan mereka bervariasi menurut musim dan juga rerumputan dan alang-alang, juga termasuk dedaunan pohon, kulit kayu, lumut, jamur, dan tanaman herba. Polar bear, beruang terbesar di dunia dan predator puncak kutub utara. Beruang kutub adalah simbol yang kuat dari kekuatan dan daya tahan kutub utara. Nama Latin beruang kutub adalah Ursus maritimus, berarti beruang laut. Itu adalah nama yang tepat untuk spesies agung ini, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam, sekitar, atau di lautan, terutama di lautan es. Di Amerika Serikat, Alaska adalah rumah bagi dua subpopulasi beruang kutub. Dianggap sebagai perenang berbakat, beruang kutub dapat mempertahankan kecepatan 6 mil per jam dengan mengayuh menggunakan kaki depannya dan menahan kaki belakangnya rata seperti kemudi. Mereka memiliki lapisan lemak tubuh yang tebal dan lapisan anti air yang melindungi mereka dari udara dingin dan air. Beruang kutub menghabiskan lebih dari 50% waktunya untuk berburu makanan. Seekor beruang kutub mungkin menangkap hanya 1 atau 2 dari 10 anjing laut yang diburunya, tergantung pada waktu dalam setahun dan variabel lainnya. Beruang kutub sangat bergantung pada es laut untuk berpergian, berburu, beristirahat, kawin, dan di beberapa daerah sebagai sarang induk. Karena hilangnya habitat es laut, beruang kutub terdaftar sebagai spesies terancam di Amerika Serikat di bawah Endangered Species Act pada Mei 2008. Es surut lebih awal pada musim semi dan terbentuk kembali pada musim gugur. Beruang kutub semakin menghabiskan waktu lebih lama di darat, di mana mereka sering tertarik ke daerah tempat tinggal manusia. Kuda Camargue adalah jenis kuda kuno yang berasal dari daerah Camargue di Prancis Selatan. Asal-usul relatifnya tidak diketahui, meskipun secara umum dianggap sebagai salah satu ras kuda tertua di dunia. Selama berabad-abad, mungkin ribuan tahun, kuda-kuda kecil ini telah hidup liar di lingkungan yang keras di rawa-rawa Camargue dan lahan basah di Delta Brown.
yang meliputi sebagian departemen Gard dan Bouches-du-Rhône. Di sana mereka mengembangkan stamina, ketahanan, dan ketangkasan yang dikenal saat ini. Kuda Camargue selalu berwarna abu-abu. Ini berarti mereka memiliki kulit hitam di bawah bulu putih seperti kuda dewasa. Mereka terlahir dengan bulu berwarna hitam atau coklat tua. Namun, seiring bertambahnya usia, bulu mereka semakin bercampur dengan bulu putih, sehingga mereka benar-benar berwarna putih. Kuda ini tergolong kuda kecil, umumnya 135 cm sampai 150 cm dan beratnya 350 kg hingga 500 kg. Meskipun ukurannya kecil, mereka memiliki kekuatan untuk menggendong orang dewasa. Dianggap kasar dan cerdas, mereka memiliki leher pendek, dada yang dalam, tubuh yang kompak, persendian yang baik, anggota tubuh yang kuat, serta surai dan ekor yang penuh. Ibex dan Chamois. Hewan yang paling umum yang mungkin Anda lihat adalah chamois, karena mereka hidup di tengah gunung. Chamois lebih kecil dari ibex. Ini mudah dikenali karena memiliki tanduk hitam pendek yang melengkung ke belakang. Jika Anda melihat dengan dekat, Anda juga akan melihat bahwa ada dua garis hitam yang membentang dari mata ke hidungnya dan garis sementara di tengah wajahnya. Ibex juga dikenal sebagai bouquetin di Prancis. Ibex adalah hewan yang lebih besar dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Saat khawatir, mereka mengeluarkan panggilan melengking untuk memperingatkan ibex lainnya tentang bahaya. Mereka berbagi habitat dengan banyak herbivora lainnya, termasuk kijang, rock hyrax, dan lain-lain. Ibex mungkin menjadi inang parasit termasuk lalat ibex, kutu penghisap darah, bungau, lalat, dan lain-lain. Ibex bersifat sosial dan kawanan, cenderung terdiri dari betina muda dan jantan hingga usia sekitar 3 tahun. Kawanan biasanya terdiri dari 20 individu, tetapi dapat mencapai hingga 50 individu. Kawanan betina seringkali terdiri dari individu terkait yang mengikuti hierarki dominasi. Jantan bersifat soliter atau membentuk kelompok yang lebih sementara hingga 8 individu. Selama musim kawin, pejantan bergabung dengan kawanan betina selama 6 hingga 8 minggu kebiasaan. Tanduk jantan lebih panjang daripada chamois dan dapat tumbuh hingga 60 cm yang mengesankan. Di mana tanduk jantan ini 3 kali lebih panjang dari tanduk betina. Ibex memakan rerumputan dan dedaunan, terutama dari pohon akasia. Mereka mencari makan di tanah dan mungkin juga berdiri dengan kaki belakangnya untuk mencapai dedaunan di pohon.
Mereka bisa memanjat pohon sambil makan. Mereka mengurangi memakan tanaman dengan pertahanan yang kuat seperti tanin dan duri. Tanaman yang disukai bervariasi tergantung pada jumlah hujan. Musim dingin yang hujan menghasilkan preferensi makan yang lebih tinggi untuk tanaman tahunan daripada tanaman keras. Ibex secara istimewa mencari makan di tempat yang dekat dengan tebing, tempat mereka dapat dengan mudah melarikan diri dari pemangsa. Semakin jauh dari tebing, semakin waspada Ibex. Ibex juga akan menghabiskan lebih banyak waktu memberi makan di patch hijau dengan kualitas nutrisi tinggi dan lebih dekat dengan sumber air. Pine Marten adalah anggota keluarga musang seukuran kucing. Bulu coklat tua menutupi tubuhnya yang panjang, yaitu sekitar 65 cm sampai 70 cm, kecuali pada bagian besar berwarna putih krem di tenggorokan. Pine Marten lebih menyukai hutan asli tetapi juga dapat hidup di perkebunan konifer dan di lereng bukit berbatu. Mereka membuat sarang berkembang biak di antara bebatuan, di pohon berlubang, atau di sarang burung atau tupai. Meskipun telah pulih sedikit dari penurunan dramatis, spesies ini masih langka. Populasi Skotlandia diperkirakan mencapai 3.700 ekor Pine Marten. Spesies ini diberi perlindungan hukum penuh pada tahun 1988. Sheep Europe. Domba ini umumnya berukuran kecil dan memiliki karakteristik ekor pendek berbentuk cacing, melebar di pangkal, dan meruncing di ujung yang tertutup rambut. Mereka mungkin berpola dan berwarna solid, umumnya putih, hitam, dan murid atau coklat. Dan tanda putih juga dapat muncul di atas pewarnaan lainnya. Pembiakan biasanya sangat musiman, dengan domba lahir di musim semi atau awal musim panas. Sebagian besar jenis sangat kuat dan gesit, beradaptasi dengan baik, dan memakan tumbuh-tumbuhan kasar di iklim basah dan sejuk. Dan mereka seringkali memiliki preferensi yang kuat untuk menjelajahi pohon dan semak daripada rerumputan di tumbuhan yang lebih pendek. Domba adalah hewan kawanan dan sangat suka berteman. Banyak perilaku domba dapat dipahami berdasarkan kecenderungan ini. Hierarki dominasi domba dan kecenderungan alami mereka untuk mengikuti pemimpin ke padang rumput baru adalah faktor penting dalam domba menjadi salah satu spesies ternak peliharaan. Domba tidak mempertahankan wilayah meskipun mereka membentuk daerah jelajah. Semua domba memiliki kecenderungan untuk berkumpul dekat dengan anggota kawanan lainnya, dan domba dapat menjadi stres saat dipisahkan dari anggota kawanannya. Selama berkelompok, domba memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengikuti, dan seorang pemimpin mungkin menjadi individu pertama yang bergerak. Hubungan dalam kawanan cenderung paling dekat di antara domba terkait. Dalam kawanan campuran, subkelompok dari ras yang sama cenderung terbentuk, dan domba betina dan keturunan langsungnya sering bergerak sebagai satu kesatuan dalam kawanan besar. Eurasian Lynx adalah kucing liar berukuran sedang yang tersebar luas dari Eropa Utara, Tengah dan Timur hingga Asia Tengah dan Siberia, dataran tinggi Tibet dan Himalaya.
Ia mendiami hutan beriklim sedang hingga ketinggian 5.500 meter atau 18.000 kaki. Meskipun distribusinya luas, ia terancam oleh hilangnya habitat dan fragmentasi, pemburuan liar dan penipisan mangsa. Bulu mereka memiliki warna dasar abu-abu, kekuningan hingga coklat keabu-abuan dengan bagian bawah berwarna putih. Pelage yang lembut dan tebal di bagian belakang dan dapat ditandai dengan bintik-bintik gelap yang kurang lebih jelas dan terkadang garis-garis kecil. Hewan utara cenderung lebih beruban dan kurang berbintik dibandingkan hewan selatan. Di Skandinavia, kucing berbintik disebut kucing lynx, sedangkan yang tidak berbintik disebut serigala lynx. Ada rambut panjang kasar yang membingkai wajah, telinganya besar dan runcing dan berujung dengan jumbai rambut hitam setinggi 4-5 cm. Bagian belakang telinga berwarna hitam ke arah ujung dan menunjukkan bintik-bintik tengah yang terang. Iris mata berwarna coklat kekuningan hingga kehijauan dan pupilnya bulat. Kakinya panjang dan kaki belakang lebih panjang dari kaki depan yang membuat tubuh terlihat miring ke depan. Alas kakinya lebar dan berbulu bagus dan berjalan di atas salju dan ekor pendeknya berujung hitam. Meskipun mereka mungkin berburu pada siang hari ketika makanan langka, hewan ini sebagian besar aktif di malam hari dan menghabiskan hari dengan tidur di semak-semak lebat atau tempat persembunyian mereka. Ia hidup menyendiri saat dewasa. Hewan ini dapat melakukan perjalanan hingga 20 km atau 12 mil dalam satu malam. Mereka berpatroli secara teratur di seluruh bagian wilayah perburuan mereka. Hewan ini bersifat rahasia dan karena suaranya yang mereka buat sangat pelan dan jarang terdengar, kehadiran mereka di suatu daerah mungkin tidak diketahui selama bertahun-tahun.